Episode 2, Rumah yang mulai belajar diam. Pagi datang tanpa hujan, namun udara masih menyimpan dingin semalam. Alia terbangun lebih dulu seperti biasa. Ia menyiapkan air hangat, merapikan dapur kecil, lalu menanak nasi. Gerakannya terlatih, hampir otomatis. Ia melakukannya bukan karena kewajiban semata, melainkan karena ingin rumah itu selalu terasa hidup. Arman masih terlelap ketika Alia membangunkannya dengan suara lembut. "Mas, sudah pagi." Arman membuka mata perlahan, lalu tersenyum tipis. "Jam berapa?" "Sudah hampir 6:30. Ia bangkit, duduk di tepi ranjang, lalu mengusap wajahnya. Ada kelelahan yang belum sepenuhnya pergi. Sebelum melanjutkan ceritanya, silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus memberikan kisah nyata yang menarik. Alia memperhatikan, ingin bertanya apakah Arman baik-baik saja, tapi memilih menahan diri. Ia tak ingin pagi dimulai dengan keluhan. Mereka sarapan bersama, seperti biasa. Namun hari itu, percakapan terasa singkat. "Nanti pulang jam berapa?" tanya Alia sambil menuangkan teh. "Belum tahu, ada pekerjaan tambahan," jawab Arman tanpa menatap. Alia mengangguk. "Baik." Satu kata itu menggantung di udara. Bukan karena salah, tapi karena tak diikuti kalimat lain. Hari-hari berjalan perlahan. Alia mengisi waktunya dengan pekerjaan rumah dan menerima pesanan kecil dari tetangga. Kue sederhana yang ia buat dengan penuh perhatian. Setiap kue ia anggap sebagai langkah kecil menuju mimpi yang pernah ia ceritakan pada Arman. Sore itu, Alia mencoba mengirim pesan. "Mas, aku dapat pesanan kue lagi hari ini. Pesan terkirim, lama tak berbalas." Alia menunggu sambil merapikan dapur, lalu menyiram tanaman. Saat matahari mulai turun, ponselnya bergetar. "Wah, hebat. Maaf baru balas, lagi sibuk." Alia tersenyum kecil. "Tidak apa-apa," gumamnya. Meski Arman tak bisa mendengar, ia menunggu Arman pulang dengan perasaan campur aduk. Bangga, tapi juga rindu. Rindu obrolan ringan yang dulu selalu mengisi malam. Arman pulang ketika jam dinding hampir menunjuk angka 9. Alia sudah menyiapkan makan malam, meski tak sepanas saat baru dimasak. "Masakan apa ini?" tanya Arman sambil duduk. "Sayur bening dan ikan goreng." Arman mengangguk dan mulai makan. "Terima kasih." Alia duduk di depannya, menunggu ada cerita yang biasanya datang dengan sendirinya. Tapi malam itu, Arman lebih banyak diam. Pikirannya tertinggal di kantor, di tumpukan pekerjaan yang seolah tak pernah selesai. "Aku dapat pesanan kue lagi hari ini," kata Alia akhirnya. "Oh ya?" Arman mengangkat wajahnya. "Bagus dong." Jawab Alia pelan. Ia berharap Arman bertanya lebih jauh. Berapa banyak? Untuk siapa? Atau sekadar memberi semangat? Tapi Arman kembali fokus pada makanannya. Bukan karena ia tak peduli, ia hanya lelah. Malam semakin larut. Alia mencuci piring, Arman duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Mereka berada di rumah yang sama, tapi kesunyian terasa lebih luas dari dindingnya. Alia menutup keran air, lalu duduk di samping Arman. "Mas capek?" tanyanya hati-hati. Arman menghela napas. "Iya, pekerjaan lagi banyak." "Aku mengerti," jawab Alia cepat. "Aku cuma kangen kita ngobrol." Arman terdiam sejenak. Ia mematikan ponselnya dan menatap Alia. "Maaf, aku tidak bermaksud menjauh." Alia tersenyum meski ada rasa yang belum terjawab. "Aku tahu." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan banyak hal yang belum sempat diucapkan. Malam itu, Alia berbaring menghadap langit-langit. Arman tidur di sampingnya. Jarak mereka tetap dekat, tapi Alia merasa ada ruang kosong yang pelan-pelan tumbuh. Ia teringat masa awal pernikahan mereka, saat segala hal dibicarakan tanpa ragu. Kini, ia mulai belajar menyimpan beberapa perasaan sendiri. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena takut menjadi beban.
Di sisi lain, Arman terjaga lebih lama dari yang Alia kira. Ia menatap gelap dengan pikiran penuh tanggung jawab. Ia ingin menjadi suami yang kuat, yang mampu mencukupi segalanya. Namun, tanpa sadar, ia mulai menutup diri dari satu hal terpenting, berbagi. Malam itu, rumah mereka masih berdiri utuh. Tak ada pertengkaran, tak ada air mata. Hanya diam yang perlahan belajar menetap. Dan tanpa mereka sadari, diam itu sedang menguji janji yang dulu diucapkan dengan keyakinan penuh. Lanjut episode 3 ya. Episode 3. Bahagia yang masih bertahan. Pagi itu matahari masuk melalui celah jendela, menyentuh lantai ruang tamu dengan cahaya hangat. Alia duduk di sana, menata beberapa kotak kue pesanan yang akan segera diambil pelanggan. Tangannya bergerak cekatan, namun pikirannya melayang ke banyak hal. Hari ini Arman libur. Sejak subuh, Alia sudah menyiapkan rencana kecil di kepalanya. Tidak istimewa, hanya sarapan bersama tanpa terburu-buru. Mungkin menonton sesuatu yang ringan, lalu berjalan sebentar di sore hari. Ia tak berani berharap terlalu banyak. Cukup kebersamaan yang utuh. Arman keluar dari kamar dengan kaos sederhana. Rambutnya masih sedikit berantakan, tapi wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. "Kamu sudah bangun lama?" tanyanya. "Baru saja," jawab Alia, meski sebenarnya sudah sejak fajar. Mereka sarapan di meja kecil. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, percakapan mengalir lebih ringan. "Kue-kue ini kelihatannya laku," kata Arman sambil menunjuk kotak di ruang tamu. Alia tersenyum. "Alhamdulillah, pelan-pelan." "Kamu memang telaten," ucap Arman. "Aku bangga." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat hati Alia menghangat. Ia merasa kembali dilihat. Siang itu mereka membereskan rumah bersama. Arman membantu menyapu, Alia melipat pakaian. Tidak banyak bicara, tapi kehadiran satu sama lain terasa nyata. Sesekali mereka saling tersenyum tanpa alasan jelas. "Setelah ini kita keluar sebentar?" tanya Alia akhirnya. Arman berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Boleh, sudah lama juga kita tidak jalan." Alia menahan senyum lebarnya. Ia tidak ingin terlihat terlalu berharap, tapi hatinya bersorak kecil. Sore hari, mereka berjalan menyusuri jalan kecil di dekat rumah. Tidak ada tujuan khusus, hanya langkah beriringan dan obrolan ringan tentang hal-hal sederhana. "Kamu ingat waktu kita baru menikah?" tanya Alia sambil tertawa kecil. "Kita bisa ngobrol sampai lupa waktu." Arman ikut tersenyum. "Iya, rasanya semua hal ingin kita ceritakan." "Sekarang juga masih bisa," kata Alia pelan. Arman mengangguk, namun tak menjawab, bukan karena tak setuju, hanya karena ia belum tahu bagaimana caranya kembali seperti dulu. Malam itu mereka duduk berdampingan di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tak benar-benar ditonton. Alia menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Arman tidak menolak, bahkan sedikit memiringkan tubuhnya agar Alia lebih nyaman. Di momen itu, Alia merasa tenang. Ia ingin percaya bahwa semua baik-baik saja, bahwa hari-hari sunyi hanyalah jeda sementara. Namun ketika ponsel Arman berbunyi, keheningan kembali pecah. Sebuah pesan masuk, Arman melirik layar, lalu bangkit. "Ada urusan kantor, aku balas sebentar," katanya. Alia mengangguk. "Iya." Arman berdiri di sudut ruangan, mengetik cepat. Alia menatap punggungnya, perasaan hangat tadi perlahan memudar. Bukan karena pesan itu, melainkan karena rasa bahwa dunia Arman perlahan lebih luas dari dunia mereka berdua. Malam semakin larut, mereka kembali ke kamar. Alia memberanikan diri berbicara. "Mas," panggilnya pelan. "Kalau aku terlalu banyak berharap, tolong bilang." Arman menoleh. "Maksudmu?" "Aku hanya ingin kita tetap saling bercerita, walau lelah." Arman terdiam sejenak. Ia menatap Alia dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak pernah ingin kamu merasa sendirian." Alia tersenyum tipis.
Aku tahu. Jawaban itu kembali terdengar seperti penerimaan, bukan kepastian. Malam itu, kebahagiaan masih ada. Mereka tertawa, berbagi waktu, dan tidur di bawah atap yang sama. Namun di sela-sela semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan badai, bukan pula luka besar. Hanya perasaan kecil yang sering diabaikan. Alia memejamkan mata sambil berdoa dalam hati, berharap semua akan tetap utuh. Arman pun memejamkan mata dengan keyakinan yang sama, percaya bahwa ia masih memegang kendali. Mereka belum tahu bahwa fase baik-baik saja ini adalah titik terakhir sebelum segalanya diuji. Karena kadang kebahagiaan tidak hilang secara tiba-tiba. Ia memudar perlahan, hampir tak terasa. Dan di sanalah kisah mereka bersiap memasuki bab berikutnya,